Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat pada pagi hari ini dan masih semangat untuk proses pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi kita itu tentang lemak. Jadi langsung saja saya bahas sedikit pembahasan itu tentang lemak ya. Nah, jadi salah satu senyawa organik golongan ester, ya, kan ada ya ester dengan rumus umum ester yaitu RCOO R aksen. Iya, baik. Nah, jadi banyak terdapat di dalam tumbuhan, ada hewan, dan juga manusia, dan juga sangat berguna bagi kehidupan manusia. Nah, yaitu adalah lemak atau fat. Jadi contoh lemak, lilin juga dikatakan sebagai lemak atau wax yang dihasilkan dari lebah. Nah, ini hasil daripada lebah ini ya, wax atau lilin yang dihasilkan lebah merupakan salah satu bentuk daripada lemak. Nah, kemudian lemak pada tubuh manusia. Jadi yang merasa badannya sedikit besar berarti banyaklah dia mengandung lemak di badannya itu ya. Terdapat di jaringan di bawah kulit di sekitar perut biasanya paling banyak. Kemudian jaringan lemak ini sekitar sekitar ginjal juga mencapai 90%. Sedangkan pada jaringan otak juga ada lemak sekitar 7,5 sampai dengan 70% dari jaringan otak ada tuh lemak. Kemudian lemak yang pada suhu kamar berbentuk cair. Nah, ada juga lemak berbentuk padat dan ada lemak yang berbentuk cair. Kalau lemak berbentuk cair disebut dengan minyak. Sementara istilah lemak ini biasanya dia digunakan untuk yang berwujud padat. Nah, sementara kalau yang berwujud cair jarang dikatakan sebagai lemak. Nah, lemak ini umumnya bersumber dari hewan ya, sementara minyak itu dari tumbuhan. Contoh lemak dan minyak ini ada lemak sapi, ada minyak kelapa, minyak jagung, minyak ikan. Nah, minyak-minyak itu juga dikatakan sebagai lemak sebenarnya. Ya, tapi karena kita di orang awam, biasanya lemak itu ya berbentuk padat, sementara minyak itu berbentuk cair ya. Padahal itu sama-sama jenisnya adalah lemak. Nah, sekarang kita masuk ke rumus struktur dan juga tata nama dari lemak. Jadi kan lemak itu tadi adalah ester ya. Ester, tapi dari gliserol dengan adanya asam-asam karboksilat pada suhu tinggi. Jadi penyusun lemak itu disebut sebagai asam lemak. Jadi asam lemak yang terdapat di alam adalah asam palmitat. Kemudian ada asam stearat, ada asam oleat dan juga ada asam linoleat. Ini adalah jenis-jenis lemak ya. Tapi lemak yang berasal penyusunnya berasal dari asam. Nah, kemudian lemak satu molekul gliserol itu mengikat tiga molekul asam lemak. Ya, jadi ada asam lemak yang diikat membentuk suatu gliserol. Jadi lemak itu adalah suatu trigliserida. Maka sering dikatakan lemak itu nama lainnya adalah trigliserida. Di struktur umum molekul lemak seperti terlihat di samping ini. Ya, ini struktur umumnya. Jadi R1, R2, R3 ini ya merupakan asam lemak ya. Apakah dia itu terikat dengan asam lemak palmitat, apakah dia itu terikat dengan asam lemak stearat atau oleat atau linoleat dan banyak lainnya jenis asam lemak. Ya, tapi secara umum rumus daripada trigliserida atau gliserol atau lemak itu adalah seperti ini. Rumus umumnya. Nah, jadi pada rumus struktur lemak ya tadi ya R1 COOH, R2 COOH dan juga R3 COOH itu merupakan molekul asam lemak yang terikat pada gliserol. Jadi ketiga molekul asam lemak itu bisa saja sama, bisa saja berbeda. Kalau dia sama itu sering disebut dengan asam lemak sederhana. Sementara kalau dia berbeda antara R1, R2 dan juga R3-nya maka dia dikatakan sebagai lemak campuran. Tapi pada umumnya molekul lemak itu terbentuk dari dua atau lebih asam lemak. Ya, contohnya ini. Satu komponen minyak kapas. Ya, minyak kapas. Jadi minyak kapas itu
merupakan senyawa trigliserida atau senyawa lemak, tapi mengikat masing-masing asam lemaknya berbeda. Nih, pertama di sini CH2 7 kali, CH rangkap 2 CH, kemudian CH2 7 kali CH. Kemudian di sini terikat pada CH2 14 kali CH3. Lalu di sini CH2 7 kali, CH rangkap 2 CH, CH2 CH rangkap 2 CH, kemudian CH2 4 kali CH3. Ya, jadi ini contohnya tuh. Nah, jadi nama lazim daripada lemak itu ya trigliserida. Sementara penamaan lemak itu dimulai dengan kata gliseril. Kemudian diikutilah nama daripada asam lemaknya. Contoh nih. Ini asam lemaknya sama-sama C17H35. Ini merupakan tristearat, nama daripada asam lemaknya. Berarti asamnya dihilangkan, ya, stearat asam stearat, berarti asamnya dihilangkan karena dia ada tiga, berarti dia jadi tristearat. Kemudian berikatan dengan gliserida, ya, maka dikatakan sebagai gliseril tristearat atau tristearin, nama lainnya, nama lazimnya tristearin. Kemudian ini berikatan dengan C17H33, ini merupakan asam oleat, ya. C17H33 itu asam oleat terikat dengan gliserida, maka dikatakan sebagai gliseril trioleat. Kemudian di sini ada C11H23, ada C15H31, ada C17H35. Tadi sini C17H35 itu ya stearat, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini dikatakan sebagai senyawa gliseril lauro palmitostearat. Nah, berarti dia tersusun atas asam laurat, asam palmitat, ya, kemudian ada asam stearat. Jadi asam laurat, asam palmitat, dan juga asam stearat. Maka dikatakan namanya gliseril lauro palmitostearat. Di akhiran kata O untuk masing-masing asam aminonya. Jelas ya? Ya, contoh, tuliskan rumus molekul daripada gliseril trilinoleat. Kita dapatnya dari mana? Dari atas tadi ini. Coba kita lihat ya. Nih. Palmitat itu C15H31, oleat itu C17H33, stearat itu C17H35, linoleat itu C17H29. Nah, itu yang kita tuliskan untuk membentuk trigliserida, ya. Nah, makanya seperti ini, ya, COO C17H31. Itu adalah contoh daripada asam lemak. Kemudian kita masuk ke klasifikasi daripada asam lemak. Jadi klasifikasi dari lemak itu berdasarkan kejenuhan ikatan yang pertama kita bahas. Ya, jadi jenis-jenis asam lemak kita tinjau dari kejenuhan ikatannya, sebagaimana pembahasan kita sebelumnya bahwa molekul lemak itu terbentuk dari gliserol. Berarti ada 3 asam lemaknya, ya. Jadi penggolongan lemak lebih didasarkan pada jenis asam lemaknya atau asam lemak penyusunnya. Berdasarkan jenis ikatannya, maka asam lemak dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama asam lemak jenuh dan yang kedua asam lemak tidak jenuh. Untuk asam lemak jenuh itu merupakan asam lemak yang semua ikatan atom karbon pada rantai karbonnya berupa ikatan tunggal. Jadi kalau dia ikatan tunggal, tidak ada rangkap duanya, maka dia dikatakan sebagai asam lemak jenuh. Sementara kalau dikatakan sebagai asam lemak tidak jenuh, yaitu asam lemak yang mengandung ikatan rangkap pada rantai karbonnya, ya. Contohnya tadi di atas ini. Coba kita lihat lagi, balik kembali. Nah, di mana ya? Ini berarti ada ikatan rangkap. Di sini ada ikatan rangkap, di sini ada ikatan rangkap, tambah lagi di sini. Jadi jelas ini merupakan asam lemak tidak jenuh, ya. Asam lemak tidak jenuh karena ada ikatan rangkap di dalamnya.
Nah, ini ada contoh-contoh untuk asam lemak jenuh ya yang semuanya tunggal, tidak ada kata rangkap, yaitu asam laurat, asam palmitat, asam stearat. Sementara asam-asam yang tidak yang lemaknya tidak jenuh atau yang memiliki ikatan rangkap duanya ada asam oleat, linoleat, linolenat. Nah, ini yang paling sering ada ikatan rangkapnya. Nah, ini ada contoh ya yang memiliki ikatan rangkap nih. CH3, CH2-nya 10 kali baru COH. Berarti kita tulis nih CH3, CH2, CH2 sampai 10 kali baru COH. Berarti kan tidak ada itu ikatan rangkapnya, semua tunggal. Maka dikatakan sebagai asam lemak jenuh. Ada C11H23 COOH. Nah, itu adalah asam laurat. Kemudian ada CH3, CH2 14 kali. COOH. Nah, ini merupakan asam palmitat. Lalu ada CH3 CH2 16 kali atau C17 H35. Nah, ini dikatakan sebagai asam stearat. Nah, bagaimana dengan asam oleat, asam linoleat dan juga asam linolenat? Nah, ini ada CH3 CH2 7 kali C ya, berangkap 2 CH CH2 7 COH. Ini dikatakan sebagai asam oleat. Kemudian ada CH3 karena dikata rangkap sini ya, kata rangkap ya. Nah, ini sering juga dikatakan sebagai omega 3, omega 6, omega 9. Nah, itu nama lainnya. Ya, itu ditinjau dari letak daripada ikatan rangkapnya. Ya. Nih, ini di omega 3 ini namanya. Karena terletak ikatan rangkap di atom karbon yang ketiga. Gitu ya, kalau nggak salah saya. Nah, ini dikatakan sebagai omega 3. Kemudian ini omega 6 1, ini 4, ya 4, berarti 5, 6 kan gitu ya. Kemudian ini terletak di C9, 7, 8, 9. Ini dikatakan omega 9. Jadi asam oleat coba nanti cari lagi nama lainnya. Asam oleat itu sering dikatakan sebagai omega 9, asam linoleat sebagai omega 6 dan juga asam linolenat sebagai omega 3. Omega 3, omega 6 dan omega 9 itu ditinjau dari kata rangkapnya. Ya, coba kan hitung nanti sendiri. 1 2 3. Di atom C ketiga ada kata rangkap 2, kemudian di 4 5 6, di ke-6 ini 7 8 9, yang ke-9 gitu ya. Maka dikatakan sebagai omega 9, omega 6 dan juga omega 3. Atau cari nanti lagi ya. Selanjutnya untuk hidrolisis lemak. Jadi pada pembahasan ester yang kemarin kita telah jelaskan ya, ada reaksi pembentukan ester dari alkohol dan juga asam karboksilat. Ini dikatakan sebagai reaksi pengesteran atau esterifikasi. Nah, kembali lagi ke reaksi esterifikasi itu disebut juga sebagai reaksi hidrolisis ester. Ya, hidrolisis ester. Jadi asam karboksilat direaksikan dengan alkohol RCOOH, direaksikan dengan alkohol ROH, maka akan menghasilkan ester yaitu RCOOR aksen ditambah dengan H2O sebagai hasil sampingnya. Jadi dengan demikian hidrolisis lemak ini menghasilkan gliserol dan juga asam-asam lemak. Ya, gliserol dan juga asam lemak. Ada contoh nih gliserolnya. CH2O, CO, R aksen, R1, R2, R3 dan seterusnya ya. Dihidrolisis akan menghasilkan ini, alkohol, triol dan juga asam karboksilat setelah hidrolisis. Nah, ini ada contoh soal. Tuliskan reaksi hidrolisis gliseril tristearat. Nah, jadi tristearat ini rumus gliserilnya atau trigliseridanya yang berasal dari asam stearat ya, C17H31 CO. Ini sama semua nih, COO, CH2, di sini CH, di CH2. Kemudian dihidrolisis, diputuskanlah dia, maka tinggallah gliserol ya, trialkohol CH
H2OH, CHOH, CH2OH ditambah dengan asam steara C17, H35, COOH. Ini tambah air ya di sini ya. COOH. Jadi masuk COO, H-nya diambil dari air, kemudian di sini OH-nya berikatan dari air juga. Ya. Nah, itu saja dulu pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan jelas, dan kalau ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan untuk bertanya. Nanti akan kita diskusikan di dalam kolom komentar seperti biasanya. Tapi kalau kalian sudah paham, saya harapkan untuk memberikan komentar paham atau mengerti di dalam kolom komentar postingan materi hari ini. Ya, itu saja dulu pertemuan kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.